Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Nugra Ramadan dan di sini saya ingin menjelaskan tentang materi apa aja sih yang sudah dibahas di week 5 dan 6. Jadi pertama-tama ada kita membahas tentang PySpark dan Pandas. Perbedaannya itu apa sih? Jadi Pandas cocok untuk data kecil hingga menengah yang memuat dalam memori atau RAM komputer. Namun, untuk data besar, Pandas bisa menjadi lambat. Sebaliknya, PySpark dirancang untuk memproses big data dengan memanfaatkan pemrosesan distribusi di banyak mesin, memungkinkan pemrosesan data yang jauh lebih besar dan lebih cepat. Nah, untuk cara install PySpark gimana sih? Pertama, kita lakukan komen ini dulu, pip install PySpark, terus atur environment variables, kodenya seperti ini kira-kira, terus inisialisasi Spark context. Ini juga kodenya. Sorry, yang ini. Oke, lanjut ke contoh penggunaan filter dan group by pada PySpark tuh kira-kira gimana sih dan penjelasannya apa sih filter dan group by itu. Jadi yang pertama, filter itu digunakan untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Nah, misalnya nih, memilih baris dengan usia lebih dari 30. Nah, kodenya di sini kira-kira filter di F EC yang lebih dari 30. Nah, kira-kira kalau di show tuh akan seperti ini, yang keluar hanya nama Charlie karena yang di atas 30 cuma Charlie yang umurnya 35. Lalu grup by itu apa sih? Grup by itu digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kelompok tertentu dan menghitung agregasi seperti jumlah setiap kelompok. Nah, misal yang pengen dihitung tuh age-nya. Nah, di age berapa aja nih? Misal ada 25, 30, 35. Ada berapa count-nya? Ada dua orang yang umur 25, lalu dua orang umur 30, dan satu orang di umur 35. Kira-kira gitu. Oke, lanjut. Bagaimana Python berperan sebagai penghubung antara MongoDB dan Spark? Jadi, Python menghubungkan MongoDB dan Spark dengan menggunakan library PyMongo untuk berinteraksi dengan MongoDB. Dan MongoDB Spark Connector untuk menghubungkan Spark ke MongoDB. PyMongo memungkinkan Python untuk membaca dan menulis data ke MongoDB. Sementara MongoDB Spark Connector memungkinkan Spark untuk memproses data yang ada di MongoDB secara terdistribusi. Oke, lanjut ke Resilient Distributed Dataset atau RDD. RDD apa sih itu? Maksudnya RDD adalah struktur data dasar dalam APC Spark yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk terdistribusi. Nah, cara kerja RDD itu gimana sih? Yang pertama ada transformasi. Jadi RDD itu mendukung operasi transformasi seperti map, filter, dan flat map yang menghasilkan RDD baru. Lalu actions, operasi seperti count, collect, and save yang menghasilkan hasil akhir atau mengumpulkan data. Lalu fault tolerance, RDD menggunakan lineage untuk melacak operasi sebelumnya, sehingga jadi sebuah node gagal, Spark dapat memulihkan data yang hilang. Lalu fungsinya Spark Session dan RDD pada Spark itu apa sih? Spark Session itu merupakan titik masuk utama untuk bekerja dengan Spark. Dengan Spark Session, kita bisa bekerja dengan data frame, SQL, dan mengkonfigurasi eksekusi pekerjaan Spark. Lalu RDD digunakan untuk pemrosesan data terdistribusi di Spark. RDD memberi kontrol lebih dan dalam atas pemrosesan data, tapi lebih sulit digunakan dibanding data frame. Oke, lalu kita lanjut ke kelebihan MongoDB dibanding MySQL. Kira-kira apa sih? Yang pertama itu scalabilitas horizontal ya. MongoDB bisa membagi data ke banyak server, sedangkan MySQL lebih terbatas dan membutuhkan server yang lebih kuat. Lalu datanya tidak terstruktur. Jadi MongoDB itu bisa menyimpan data yang lebih fleksibel seperti semi-structured data, sedangkan MySQL memerlukan data yang terorganisir dalam tabel. Lalu kecepatan dan fleksibilitasnya. MongoDB lebih cepat untuk data besar dengan struktur yang berubah, sementara MySQL lebih cocok untuk data yang membutuhkan konsistensi tinggi. Lalu ke slide selanjutnya, mengapa Spark lebih cepat dibanding MapReduce? Yang pertama adalah in-memory processing. Spark memproses data langsung di memori atau RAM yang jauh lebih cepat daripada MapReduce yang harus membaca dan menulis data ke disk setelah setiap tahap pemrosesan. Lalu kedua ada lazy evaluation. Spark menggunakan lazy evaluation di mana pemrosesan data ditunda hingga benar-benar diperlukan, memungkinkan optimisasi alur kerja. MapReduce tidak memiliki fitur ini, sehingga setiap langkah harus dieksekusi meskipun tidak selalu efisien.
Tiga, pemrosesan berulang. Jadi Spark dirancang untuk memproses berulang seperti dalam machine learning yang proses data lebih dari sekali. MapReduce yang menggunakan disk untuk setiap langkah tidak efisien untuk tugas-tugas berulang. Lalu pemrosesan paralel. Spark memanfaatkan pemrosesan paralel yang lebih efisien di seluruh cluster. Sementara MapReduce lebih bergantung pada pemrosesan yang lebih lambat melalui disk. Lalu kita lanjut ke definisi streaming dan Spark streaming. Streaming itu apa sih? Jadi streaming itu pemrosesan data secara real time yang langsung mengolah data saat diterima dengan latensi rendah dan throughput tinggi. Ini digunakan untuk aplikasi seperti pemantauan lalu lintas atau deteksi fraud. Sedangkan Spark streaming adalah modul di Apache Spark yang memproses data streaming dengan micro batching, yaitu membagi data menjadi batch kecil dan memprosesnya secara paralel. Kelebihannya termasuk integrasi dengan Spark SQL dan MLlib, fault tolerance melalui RDD lineage, serta skabilitas yang baik untuk cluster besar. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu parallel processing. Jadi parallel processing memungkinkan pemrosesan data lebih cepat dengan memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dilakukan atau diproses secara bersamaan. Tiga model utama dalam parallel processing adalah data parallelism, task parallelism, dan pipeline parallelism. Teknik ini mendukung komputasi distributed dalam big data untuk mengoptimalkan penggunaan prosesor. Sekian dari saya, presentasi dari minggu 5 hingga 6 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.